Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari arus listrik yang merupakan submateri dari listrik dinamis. Kalau Anda sudah mempelajari listrik statis, maka sekarang Anda akan mempelajari listrik dinamis. Arus listrik ini dibagi dua, ada yang searah atau istilahnya adalah arus DC, direct current. Ada pula arusnya yang bolak-balik atau istilahnya AC, alternating current. Untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada arus listrik yang searah DC. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik itu mengukur berapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Besaran yang menyatakan ukuran arus listrik adalah kuat arus listrik yang simbolnya adalah I. Jika dalam selang waktu, yaitu delta T, jumlah muatan listrik yang mengalir adalah delta Q, maka persamaan matematis kuat arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan delta Q per delta T. Untuk arus searah atau arus DC, jumlah muatan listrik yang mengalir melalui sebuah penampang konduktor setiap waktu adalah konstan atau tetap. Sehingga persamaannya menjadi I sama dengan Q per T. Di mana I tadi adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, disingkat A. Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, simbolnya C. Dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik, simbolnya S. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat simulasi berikut ini. Bisa dilihat, ini ada kabel, baterai, bola lampu, kemudian ada resistor dan saklar. Tapi sekarang kita di simulasi ini hanya menggunakan kabel, baterai, lampu, dan saklar. Kita rangkaikan seperti ini. Kalau kita buat dengan simbol, akan seperti ini. Ini adalah tadi baterai ya, sebagai sumber tegangan arus searahnya DC-nya. Yang lebih panjang ini kutub positif, yang lebih pendek ini kutub negatif. Artinya ini potensial yang tinggi, ini potensial yang rendah. Apa yang terjadi ketika kita tutup atau kita on-kan saklarnya? Terlihat ketika kita on-kan saklarnya, maka terjadi arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi di kutub positif ini. Mengalir dia sampai kembali lagi ke potensial yang rendah. Namun diingat lagi, pada logam-logam atau konduktor, sebenarnya yang mengalir adalah elektron-elektron yang memiliki muatan negatif. Muatan positif berupa atom-atom yang ditinggalkan elektron tidak dapat mengalir karena terikat kuat membangun logam tersebut. Jadi sebenarnya ini hanya pemisahan saja, karena yang sesungguhnya terjadi itu adalah, nah seperti ini, elektronnya yang bergerak. Jadi ketika tadi arus listriknya arahnya ke kanan, seperti itu, yang terjadi sebenarnya adalah elektron-elektronnya yang bergerak ke arah kiri. Namun untuk memudahkannya, ya kita anggap saja adalah seperti ini ya, arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kuat arus listrik I merupakan besaran skalar. Namun terdapat juga besaran yang namanya rapat arus, simbolnya J, yang merupakan besaran vektor. Rapat arus didefinisikan sebagai kuat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Persamaan matematisnya adalah J sama dengan I per A, di mana J itu adalah rapat arus, satuannya A atau ampere per meter persegi, I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere, dan A ini adalah luas penampang konduktor, satuannya meter persegi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau tadi misalkan konduktornya ya, ini kita potong, ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis, seperti itu. Ini kalau ada aliran arus, ini ibaratnya seperti kalau Anda sudah mempelajari fluida, ini fluida dinamis gitu ya, mengalir dalam sebuah pipa. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini ada arus listrik mengalir dalam sebuah penampang. Bisa saja nanti ada yang penampangnya lebih besar, kemudian ada yang penampangnya lebih kecil.
Dari sini kan terlihat bahwa ketika penampangnya besar, kerapatannya kecil. Namun ketika penampangnya kecil, kerapatan arusnya jadi semakin membesar. Latihan soalnya, suatu konduktor yang memiliki luas penampang 0,4 dikali 10 pangkat min meter persegi dilewati muatan listrik 4,8 coulomb dalam waktu 2 menit. Tentukan kuat arus listrik dan rapat arus listriknya. Diketahui luas penampangnya, kemudian muatan listriknya, Q-nya ya, kemudian waktunya. 2 menit kita ubah menjadi detik. 2 dikali 60 jadi 120 detik sekon. Yang ditanya A-nya adalah kuat arus listrik, I, dan B-nya adalah rapat arus listrik atau J. Kita jawab yang A. Persamanya adalah Q per T. Sehingga I-nya adalah 4,8 dibagi 120, maka hasilnya adalah 0,04 ampere. Kemudian yang B, rapat arus listrik J, itu I per A. I-nya tadi 0,04 dibagi A-nya tadi 0,4 dikali 10 pangkat min 6. Ini kita ubah saja dalam bentuk notasi ya, biar lebih gampang. 0,04 jadi 4 dikali 10 pangkat min 2, 0,4 dikali 10 pangkat min 6 adalah 4 dikali 10 pangkat min 7. 4-nya kita coret, 4 bagi 4, 1. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 7, ingat sifat eksponennya. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Min 2 dikurangi min 7, itu hasilnya positif 5. Jadi, rapat arusnya adalah 1 dikali 10 pangkat 5 ampere per meter persegi.